Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas PKN 30, mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Ibu Dr. Laili Mutmainah. Kali ini dengan tugas citizen project yang akan membawakan tema membangun kesadaran anti korupsi. Materi yang akan disampaikan adalah sebagai berikut. Pengertian korupsi, korupsi di Indonesia saat ini dan contoh kasus nyata korupsi di Indonesia, kasus korupsi di lingkungan sehari-hari, faktor internal dan eksternal korupsi, serta cara membangun sikap anti korupsi. Penetapan izin ekspor benih lobster di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Icw menyebut seharusnya Jaksa Pinangki mendapat hukuman yang lebih berat, minimal 20 tahun penjara atau seumur hidup. Mengingat jabatan Pinangki sebagai jaksa yang seharusnya membantu penegakan hukum terhadap buronan kasus korupsi. KPK menunjukkan sejumlah barang bukti dugaan suap pengadaan barang atau jasa terkait bansos penanganan COVID-19 di Kementerian Sosial. Yang disimpan di dalam 7 koper, 3 tas ransel, dan amplop yang jumlahnya kurang lebih 14,5 miliar. Korupsi merupakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Menurut perspektif hukum, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi merupakan tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Faktanya, kasus korupsi yang ada di Indonesia sudah sebegitu buruknya hingga Indonesia menempati peringkat ketiga negara terkorup se-ASEAN atau sekitar peringkat ke-90 sedunia. IPK atau Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada tahun 2020 merosot jatuh di urutan 102 sama dengan Gambia, lebih rendah dari Timor Leste. Bahkan, ICW mencatat tren vonis pada koruptor rata-rata hanya 2 tahun 7 bulan penjara. Berdasarkan data yang sama dari ICW, diketahui sepanjang tahun 2020 terjadi 1.218 perkara korupsi yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Total terdakwa kasus korupsi di tahun 2020 mencapai 1.298 orang. Contoh kasus nyata korupsi bantuan sosial Juliari Batubara dapat dijabarkan sebagai berikut. Komisi Pemberantasan Korupsi mendakwa mantan Menteri Sosial Juliari Batubara karena menerima suap lebih sebanyak 32,2 miliar rupiah dari korupsi bantuan sosial COVID-19. Jumlah ini meningkat hampir 2 kali lipat dari dugaan awal, yaitu sebanyak 17 miliar rupiah. Jaksa merinci sumber dana tersebut diantara berasal dari pengusaha Harifan Sidapuk sebanyak 1,28 miliar rupiah, Ardian Iskandar Madan Naja sebanyak 1,9 miliar rupiah, dan 29,2 miliar rupiah dari beberapa perusahaan penyedia barang sembako bantuan sosial COVID-19. Atas perbuatannya, KPK mendakwa Juliari melanggar pasal 12 huruf B, Jo pasal 18 Undang-Undang Tipikor, Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Jo pasal 64 ayat 1 KUHP. Kedua mantan politikus PDIP itu didakwa melanggar pasal 11 Jo pasal 18 Undang-Undang Tipikor, Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Jo pasal 64 ayat 1 KUHP. Kedua pasal itu menjelaskan mengenai menerima suap dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.
Kasus korupsi tidak hanya terbatas dalam kalangan pejabat maupun pemerintah, tetapi juga dapat terjadi di lingkungan sehari-hari. Berikut contoh kasus korupsi di lingkungan sehari-hari. Memberi uang pelicin untuk mempercepat urusan administrasi. Menggunakan fasilitas bersama untuk kepentingan pribadi. Sengaja datang terlambat pada suatu acara. Memasukkan nota hasil pembelian. Pemberian uang damai kepada polisi saat melanggar lalu lintas. Pembagian uang jaminan kepada oknum orang dalam agar anaknya diterima masuk ke sekolah atau perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi swasta, dan melakukan plagiarisme. Perilaku korupsi terjadi karena sikap mental materialistik dan konsumtif di masyarakat, serta sistem politik yang masih mendewakan materi. Perilaku korupsi dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari yang pertama, aspek individu, yaitu sifat tamak dan rakus, moral yang lemah, dan gaya hidup konsumtif. Yang kedua, aspek sosial. Keluarga dapat menjadi pendorong seseorang berperilaku koruptif, mengalahkan karakter baik yang dimiliki. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari yang pertama, aspek ekonomi, yaitu perilaku konsumtif yang tidak disertai dengan pendapatan yang mencukupi. Yang kedua, aspek politis, yaitu kepentingan politik serta meraih atau mempertahankan kekuasaan. Yang ketiga, aspek organisasi. Kurang adanya teladan kepemimpinan, tidak adanya kultur organisasi yang benar, kurang memadainya sistem akuntabilitas yang benar, kelemahan sistem pengendalian manajemen, dan lemahnya pengawasan. Yang keempat, aspek hukum. Disebabkan lemahnya hukum di Indonesia dan kurang transparansi serta kurangnya kontrol dari lembaga pengawas. Salah satu cara mencegah tindak korupsi dengan membangun sikap anti korupsi. Caranya dengan membangun sikap anti korupsi secara sistematis, yaitu mengawali tindakan dari jangka pendek seperti pencegahan, lalu menuju ke tindakan menengah, berupa memperbaiki sistem. Selanjutnya menuju ke tindakan jangka panjang dengan melakukan tindakan preventif. Upaya preventif dalam penanggulangan korupsi merupakan upaya non-penal yang merupakan bagian dari budaya dan bersifat mencegah terjadinya tindak korupsi. Upaya preventif yang dapat dilakukan ialah menumbuhkan pendidikan anti korupsi yang dapat dilakukan di rumah dan di sekolah. Budaya anti korupsi ini dikembangkan dengan beberapa cara sederhana, seperti menumbuhkan sifat jujur, menjelaskan nilai dari sebuah janji, dan melalui cerita-cerita inspiratif yang menunjukkan keteladanan. Kunci keberhasilan dari penanaman anti korupsi di rumah adalah dengan sifat ketauladanan, kesederhanaan, dan kejujuran dari orang tuanya. Nah, sikap jujur, menjelaskan nilai dari sebuah janji, dan cerita-cerita inspiratif yang menunjukkan ketauladanan di atas merupakan wujud dari upaya moral dalam pencegahan korupsi. Sedangkan upaya dari sosiokultural dengan melaksanakan nilai-nilai luhur pada budaya yang dimiliki oleh suku yang ditempati masing-masing. Penerapan budaya yang mengandung nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan dan pergaulan sehari-hari, baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun lingkungan kerja, akan membuat nilai-nilai anti korupsi menjadi budaya bangsa Indonesia yang tentunya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat terwujud. Dari penjelasan-penjelasan kami tadi, dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan penyalahgunaan uang milik negara, perusahaan swasta, ataupun milik perorangan demi keuntungan pribadi. Kasus korupsi di Indonesia saat ini masih terus mengalami peningkatan.
Faktor yang menyebabkan adanya tindakan korupsi ini berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Upaya untuk mengatasi tindakan korupsi tersebut dilakukan secara sistematis, preventif, dan sosiokultural. Tindakan korupsi sangat merugikan negara dan banyak orang. Oleh sebab itu, sudah seharusnya pencegahan terhadap tindakan korupsi dapat dilakukan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korupsi bukan solusi. Cegah korupsi. Bangkit NKRI.